Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Di dalam episode kita yang terbaru, program studi harian kita semua kitab suci. Dalam studi kita tentang surat 1 Tesalonika, kita telah sampai di bagian yang terakhir dari pasal 5. Karena itu ini akan menjadi episode yang terakhir dari surat 1 Tesalonika. Hari ini kita akan mempelajari ayat-ayat dari 12 sampai 28. Kita telah membicarakan dalam episode sebelumnya tentang apa yang disebut hari Tuhan mengenai program kronologis Allah untuk bumi. Dan kita telah mempelajari bahwa ada sebuah perbedaan antara hari manusia, hari Tuhan Yesus, dan hari Allah. Kita telah belajar bahwa hari manusia adalah saat sekarang ini, di mana manusia berdaulat dengan ketidakadilan, sementara gereja berziarah di dunia ini. Hari Yesus Kristus atau hari Tuhan Yesus Kristus adalah ketika orang-orang percaya menghadap tahta pengadilan Kristus di surga untuk menerima upah-upah atas motif mereka dalam melayani Tuhan. Hari Tuhan adalah tindakan yang Tuhan buat untuk penghakiman yang akan dilakukan di tengah-tengah minggu masa kesusahan besar setelah masa pengangkatan, dan akan berlanjut ke penghakiman orang hidup pada akhir minggu yang sama ini. Kemudian datanglah kerajaan 1000 tahun, dan pada akhirnya langit dan bumi yang lama akan berlalu, dan hari kekal Allah akan dimulai dengan langit baru dan bumi yang baru. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Adalah sebuah hal yang baik untuk mengetahui semua hal ini agar kita tahu kemana arahnya, dan apa yang akan terjadi di masa depan kita. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan yang telah hadir di studio, para hamba Tuhan, Saudara Elia Isa dan Saudara Ishak Elia. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin yang telah bergabung di studio. Selamat datang semuanya. Saya harap Anda akan bergabung dengan kami dalam studi ini. Bukalah Alkitab Anda dan tuliskan pertanyaan dan permintaan Anda, dan kirimkan pada kami. Dengan kasih karunia Tuhan kami akan mencoba menjawabnya. Kita akan memulai studi setelah rehat. Berjumpa kembali Saudara Elia. Terima kasih. Saudara Elia, sebelum kita mulai mempelajari bagian terakhir dari pasal 5, saya punya pertanyaan yang berkaitan dengan ayat 9 yang memerlukan sebuah jawaban. Ayat yang ke-9 berkata, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia berbicara tentang sebuah murka dan penghakiman. Tetapi kemudian ia berkata bahwa Allah tidak menetapkan kita tertimpa murka. Apa jaminan bagi orang percaya? Untuk membuat masalah ini jelas, ada dua kata berbeda dan saya pikir setiap kata termasuk dalam sebuah kelompok yang berbeda. Yang pertama adalah keselamatan dan yang kedua adalah murka. Mari dengan seksama kita membaca kembali ayat ini karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Sangat jelas bahwa orang percaya dan gereja, kumpulan orang percaya tidak ada hubungan dengan murka di masa depan yang terkait dengan hari Tuhan di bumi, tetapi Allah telah menentukan kita untuk memperoleh keselamatan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa artinya memperoleh keselamatan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus? Bukankah kita sudah diselamatkan? Ya, sudah. Saat ini kita menikmati keselamatan dari hukuman dosa karena Tuhan Yesus Kristus telah mati bagi kita di kayu salib. Dalam perjalanan kita menikmati Kristus yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tetapi sekarang hidup. Lebih-lebih kita akan diselamatkan oleh hidupnya sebagaimana Rasul katakan akan diselamatkan. Dari apakah dia akan menyelamatkan kita dengan nyawanya? Ia menyelamatkan kita dari akibat-akibat dosa sementara kita berada di padang gurun. Tapi Filipi 3 ayat 20-21 menyatakan bahwa dari surga kita menantikan kedatangan seorang juru selamat. Tuhan Yesus Kristus yang akan datang untuk menyelamatkan kita dari tubuh dosa.
yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia dan yang akan menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Murka yang akan datang. Jadi, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita telah diselamatkan dan sedang diselamatkan sekarang dan segera keselamatan diselamatkan. kekal atas jiwa, roh, dan tubuh kita akan digenapi. Ya, benar. Saudara Ishak, dalam ayat 10 ia berkata tentang Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita supaya kita entah Ya. berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Dengan Sekali dia. lagi, apa jaminannya supaya entah kita berjaga-jaga, entah tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia? Apa yang Anda lihat dalam ayat ini? Nah, dia ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kita dan hasil dari karyanya di kayu salib adalah bahwa kita, orang-orang percaya memiliki bagian dalam kedatangan Tuhan. Apakah kita terjaga atau tertidur, artinya apakah kita hidup atau telah mati sebelum kedatangan Tuhan. Seperti yang telah ia jelaskan secara rinci dalam pasal sebelumnya, pasal 4. Jaminannya adalah bahwa Kristus telah menyelesaikan pekerjaan itu dan bahwa kita memiliki janji-janji yang sangat berharga dan besar di dalam firman Allah dan bahwa Roh Kudus berdiam di dalam kita. Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Dengan demikian kita tidak perlu khawatir tentang masa depan. Tetapi sebaliknya ia berkata dalam ayat selanjutnya. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain yang sama seperti kesimpulan dalam pasal 4. Dalam pasal 4, hiburkanlah seorang akan yang lain karena seorang orang percaya yang telah mati tidak akan ketinggalan dalam hal kedatangan Tuhan. Karena kita tidak akan mendahului mereka, tetapi merekalah yang akan lebih dahulu bangkit. Oke. Dan di sini kita saling mendorong dan menghibur, karena kita tidak akan melalui penghakiman yang akan menimpa dunia setelah pengangkatan. Semua ini adalah hasil dari karya Kristus yang sempurna bagi kita di kayu salib. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ini adalah salah satu berkat dari keberadaan kita dengan satu dengan sama yang lain sebagai jemaat. Anggota satu sama lain mungkin disebutkan lebih dari 40 kali dalam perjanjian baru. Saya tidak dapat hidup tanpa saudara-saudaraku. Saya tidak bisa hidup tanpa berada di jemaat lokal. Oke. Saudara Ishak, mari kita melanjutkan dan beralih ke ayat-ayat yang dimulai dari 12 sampai akhir bab yang berbicara tentang arah akhir dan induksi. Sebelum kita mulai berbicara tentang ayat-ayat ini, secara general, mengapa pertama-tama arahan dan dorongan itu diperlukan? Seperti Anda ketahui, saudara ayat, tujuan doktrin Kristen adalah untuk berjalan dengan lurus. Alkitab berkata, pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita dan hidupmu berpadanan dengan panggilan itu dan berpadanan dengan Injil Kristus. Pendekatan Roh Kudus yang kita lihat dengan jelas dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus yang diilhami adalah pertama-tama untuk mengungkapkan kebenaran doktrinal dan kemudian penerapan praktisnya. Dalam surat ini kebenaran ajaran yang diungkapkan adalah kedatangan Tuhan untuk mengangkat orang-orang percaya dan penghakiman yang akan menimpa dunia sesudahnya. Tentu saja dan saya harus memiliki reaksi praktis terhadap doktrin ini sebagai orang percaya yang memahaminya. Jadi dorongan-dorongan praktis yang terkait dengan doktrin memperjelas menghiasi doktrin Allah juru selamat kita. Selain itu, selama kita masih di bumi dalam tubuh, kita perlu didesak dan dinasihati untuk berhati-hati terhadap apa yang salah dan untuk melakukan apa yang benar. Oke. Karena kita memiliki hak-hak istimewa. Kita memiliki memiliki tanggung tanggung jawab. jawab. Benar. Dan karena ada potensi yang Allah berikan kepada saya harus mempraktikkan kehidupan dengan potensi ini Benar. untuk menunjukkan kekerasan dan kualitas logam di dalamnya. Itu benar. Mari kita baca beberapa ayat dan kembali untuk bertanya. Mulai dari ayat 12, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus,
Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Amin. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi ini. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah jeda rehat. Seseorang berkata, "Secara terus terang saya percaya pada Alkitab dari depan ke belakang, tetapi saya tidak tahu apa yang ada di dalamnya dari depan ke belakang." Ini adalah posisi yang tidak bisa dipertahankan oleh pemiliknya. Jika orang tahu isi Alkitab, maka mereka dapat percaya apa yang ada di dalamnya. Tetapi munafik untuk mengatakan bahwa kita percaya padanya dan kemudian mengatakan bahwa kita tidak tahu apa yang dikatakannya. Oleh karena itu, para pengajar Alkitab, pelayan Injil, dan pemberita Injil harus menerima perhatian dan respek dari orang-orang percaya. Dan sekarang kita membahas perintah yang keempat yang berkata demikian, "Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka." Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita dalam pasal terakhir dari surat 1 Tesalonika. Saudara Ishak, ayat-ayat yang telah saya baca dimulai dari ayat 12 dan 13 yang berkata, "Supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu yang memimpin kamu dalam Tuhan." Siapakah yang dimaksudkan di sini? Seperti yang telah Anda sebutkan mulai ayat yang ke-12, salah seorang berkata bahwa itu ada 3 pendahuluan, 3 di akhir dan 12 dorongan lainnya di tengah. Itu adalah kalimat singkat dan ringkas, 3 dalam pendahuluan disebutkan dalam ayat 12 dan 13. Kami minta kepadamu saudara-saudara, sebenarnya ini adalah sebuah pendekatan yang indah yang mencakup selera yang baik. Kami minta kepadamu, bukan kami memerintahkan kepadamu, kami Iya. meminta kepadamu. Saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu yang memimpin kamu dalam Tuhan. Di sini dia berbicara tentang pelayanan para penguasa. Seorang penguasa berarti seorang pemimpin spiritual atau seorang gembala. Sebenarnya ini adalah pelayanan para penatua atau uskup di gereja. Jelas di sini bahwa itu bukan masalah penabisan, melainkan ini masalah pekerjaan. Sangat indah bahwa ungkapan itu akurat di sini karena pertama-tama ia berkata yang bekerja keras di antara kamu. Pertama-tama kemudian yang memimpin kamu. Jadi pelayanan bukanlah soal posisi atau gelar, melainkan bekerja. Ada orang-orang percaya di antara kita yang bekerja mengamati, mendorong, dan menegur orang lain. Dan kita harus sebagai saudara-saudara mengamati dan mengenal mereka melalui pekerjaan mereka dan bukan melalui gelar mereka. Dan untuk menghargai mereka sangat tinggi dalam kasih karena pekerjaan mereka. Menghormati mereka, mematuhi mereka, dan mendukung mereka secara finansial. Jika perlu dalam keadaan tertentu, kita harus melakukan itu dengan penuh kesenangan. Karena mereka melakukan pekerjaan Tuhan dan kita membutuhkan pelayanan dan juga kerja mereka. Benar. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Ayat 14 berkata, "Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang." Kami butuh penjelasan. Kami butuh penjelasan untuk ayat 14 dan 15, Saudara Elia, khususnya tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Pertanyaan saya adalah, siapakah yang harus menegur dan siapakah yang tidak tertib? Secara pribadi saya pikir tidak setiap orang cocok untuk menegur orang-orang lain. Tetapi orang yang tidak menegur ini seharusnya memiliki kedewasaan rohani. Seorang penatua yang terlatih dan terhormat, dikasihi, tidak memandang dirinya lebih baik daripada orang-orang lain. Melainkan ia akan menegur sambil mawas diri kalau-kalau ia juga tergoda. Ia harus tak bercela juga. Dia tidak harus tak bercela. Mengenai orang-orang yang tidak tertib, kata ini dalam bahasa Yunani artinya orang yang sembrono, kotor dan malas. Saya telah membaca salah satu komentator Alkitab bahwa pernyataan ini digunakan untuk menjabarkan prajurit yang seharusnya berjalan dalam garis lurus, tetapi sayangnya ia menyimpang. Karena ia adalah orang yang tidak teratur, berpindah ke sana kemari, dan orang ini perlu ditegur. Mungkin kita bisa memahami masalah mereka yang malas dari apa yang Rasul katakan dalam surat kedua pasal 3 ayat yang ke-11. Izinkan saya membaca ayat ini. Silakan. Sang Rasul berkata dalam ayat 11 dari pasal 3, karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya,
Lalu ia memerinci dan tidak bekerja melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang Iya. itu telah meninggalkan pekerjaan mereka dan mereka menjadi parasit pada orang-orang lain. Sehingga mereka telah menjadi sebuah beban bagi orang-orang percaya dan gereja. Mereka tidak tertib dan perlu ditegur. Sang Rasul berkata, orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang dan melakukan pekerjaannya. Dan dengan demikian makan makannya sendiri seperti yang kita lihat dalam surat berikutnya jika Tuhan berkenan bahwa orang-orang itu memiliki masalah dalam hal meninggalkan pekerjaan mereka, mengklaim bahwa karena Tuhan akan datang mereka tidak akan bekerja, jadi mereka adalah orang yang sibuk dengan hal yang tidak berguna dan mewakili sebuah beban pada gereja dan perlu ditegur. Mari kita kembali ke 14 dan ayat 15. yang ke-14 dan ke-15. Sang Rasul berkata, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang Yang tawar tawar hati. Orang-orang percaya yang dicirikan dengan kelemahan hati. Terdapat di banyak gereja baik karena sistem psikologis mereka atau karena tekanan keadaan-keadaan atas mereka. Orang yang lemah hati seperti itu perlu disemangati. Ia membutuhkan salah satu orang percaya untuk mendekatinya dengan lembut, untuk menyemangatinya. Dorongan kedua adalah belalah mereka yang lemah. Saya pikir kelemahan itu di sini berarti bukan yang dihasilkan dari kejatuhan ke dalam dosa tertentu, melainkan berarti orang yang rapuh, yang tidak memiliki kesadaran yang cukup akan firman Allah. Itu seperti apa yang ia katakan dalam Roma pasal 14 ayat 1, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, lemah imannya. Di sini artinya bahwa ia tidak menyadari hal-hal yang sudah ia miliki. Orang seperti itu tidak perlu dimarahi, tapi sebaiknya ditopang. Lalu ia berkata, sabarlah terhadap semua orang. Artinya bersabarlah dengan semua orang. Sehingga bahkan jika seseorang tampaknya tidak dalam posisi yang tepat, melalui kesabaran Anda terhadapnya dengan Allah berurusan dengannya suatu hari, orang yang tidak bermanfaat ini akan menjadi berguna sama seperti Onesimus. Lalu ia berkata, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas kejahatan dan kejahatan, tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua. Saya ingin berbagi dengan pemirsa kami sebuah kutipan yang saya sukai. Ada orang yang membalas kebaikan untuk kejahatan dan orang lain yang menganggap diri mereka lebih beradab membalas kebaikan dengan kebaikan dan kejahatan dengan kejahatan. Namun kekristenan jauh lebih luhur daripada keduanya. Karena Alkitab mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan siapapun dengan kejahatan, tetapi untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Perintah-perintah ini memenuhi seluruh Alkitab. Dan tetapi jika seterumu lapar, janganlah kamu kalah terhadap makan. kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Orang percaya seharusnya diperlengkapi dengan niat untuk mengampuni dan berusaha untuk melakukan kebaikan kepada semua. Oke, Saudara Ishak ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Dan ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Rangkaian 3 yang luar biasa. Bersukacitalah senantiasa. Tampaknya sebuah perintah yang logis. Begitu juga tetaplah berdoa. Karena kita kadang-kadang berdoa tapi berhenti di lain waktu. Tapi mengenai mengucap syukurlah dalam segala hal, bagaimana kita bisa tetap bersukacita meskipun ada semua kekhawatiran dan penderitaan di dunia? Bagaimana kita bisa selalu bersukacita dan bersyukur dalam segala keadaan? Mohon berikan kuncinya. Kunci atau kode dari bersukacitalah senantiasa ditemukan dalam surat yang sama pasal yang pertama. Ketika ia berkata kepada jemaat di Tesalonika, dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sukacita ini berbeda dengan yang kita alami ketika kita lulus atau dipromosikan dan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Atau ketika kita sehat yang memang tidak salah, tetapi sukacita semacam ini sukacita manusia yang wajar. Namun ada jenis sukacita lain yang Alkitab bicarakan di sini. Dan di bagian lain dari Alkitab seperti Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi katakan bersukacitalah. Sukacita rohani tidak bergantung pada keadaan, tetapi itu adalah sukacita dalam keadaan bagaimanapun. Saya bersukacita karena Tuhan adalah milikku. Dan saya tahu bahwa Tuhan akan mengeluarkan sesuatu untuk dimakan dari si pemakan dan dari yang kuat sesuatu yang manis. Kami butuh komentar tentang tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya tidak berpikir bahwa tetaplah berdoa berarti berlutut 24 jam.
melainkan memiliki roh doa. Sikap yang sepenuh hati. Kadang di mana hati diangkat kepada Tuhan. Ada orang-orang saleh dalam perjanjian lama, misalnya Nehemia, yang mengangkat hatinya ketika dia berada di hadapan raja. Dan Tuhan memberi dia kata-kata dan kasih karunia yang diperlukan. Jadi sikap penyembah sepenuhnya percaya kepada Tuhan dan menyerahkan dirinya kepadanya sepanjang hari. Yang pasti ini dimanifestasikan pada waktu-waktu tertentu setiap hari seperti yang dikatakan Alkitab. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dan juga sebab itu Benar. marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Tetapi ini tidak berarti untuk tidak mengandalkan Tuhan selama sisa hari itu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, dan kita melakukan ini juga dari sudut pandang spiritual. Artinya saya tahu bahwa Tuhan mengatur hidup saya dan terkadang Dia mengizinkan hal-hal yang saya sukai dan pasti saya akan berterima kasih kepadanya untuk mereka. Tetapi kadang-kadang Dia mungkin mengizinkan hal-hal yang tidak saya sukai. Dan meskipun saya akan berterima kasih kepadanya, karena saya tahu bahwa rencananya yang bijaksana pada akhirnya akan menuntun pada kemuliaan Kristus. Dan untuk lebih banyak kesalehan dan pelayanan, saya mungkin tidak langsung menyadari hasil dari hal ini, tetapi dengan iman saya yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah salah. Dikatakan sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi Bagi kamu. kamu. Sekarang kita akan menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan pertanyaannya. Pertanyaan saya adalah tentang ayat 19, jangan padamkan roh. Klarifikasi yang saya butuhkan adalah bahwa dalam perjanjian lama, Roh Kudus akan turun ke atas seseorang lalu pergi, dan kita tahu bahwa dalam perjanjian baru Roh Kudus berdiam dan tidak pergi. Apakah jangan padamkan roh berarti bahwa Roh Kudus dapat pergi, dan situasi apakah yang akan memadamkan roh? Pertanyaan yang penting, Saudara Elia, mengenai roh yang ada dalam ayat 19. Juga ayat 20, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Nah, kita tahu bahwa dalam perjanjian lama Roh Kudus akan turun ke atas seseorang untuk melakukan misi khusus dan kemudian pergi. Bahkan jika orang ini bukan Benar. orang percaya, kadang-kadang Roh Kudus akan turun ke atasnya untuk melakukan Untuk melakukan tugas tertentu. misi khusus. Tapi dalam perjanjian baru Rasul Paulus berkata ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang Dimateraikan. dijanjikannya itu. Dan Tuhan Yesus dalam percakapannya dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17 tentang Roh Kudus sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Roh Kudus tidak akan pernah pergi dari orang percaya. Adapun memadamkan roh itu terkait dengan pelayanan dalam ibadah ketika Roh Kudus ini menugaskan saya untuk melakukan sesuatu dan saya tidak menanggapi, ini adalah memadamkan Roh Kudus. Siapapun yang sensitif dan terlatih kepada pimpinan Roh Kudus seharusnya sepenuhnya bersandar kepada Roh Kudus dan kuasa dan pertolongan Roh Kudus sehingga kapanpun Roh Kudus ingin mengarahkannya untuk melakukan misi tertentu, ia akan melakukannya sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Saya harap kita akan membedakan antara memadamkan roh dan menduakan roh. Ketika Roh Kudus meminta saya untuk melakukan sesuatu dan saya tidak melakukannya, ini adalah memadamkan roh. Tetapi ketika saya melakukan ini sendiri, sesuatu yang Roh Kudus tidak minta untuk saya lakukan, itu adalah dosa dan ini mendukakan Roh Kudus. Semoga Tuhan menolong kita untuk tidak memadamkan atau mendukakan Roh Kudus. Hal kedua adalah jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Apa artinya nubuat? Ada dua arti dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, Rasul berkata, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Ada yang disebut pelayanan nabi yang menyangkut siapa yang dipakai oleh Tuhan melalui firman Allah dan Roh Kudus untuk membangunkan hati nurani orang-orang percaya dan menyatakan keadaan batin mereka. Dan untuk membangkitkan orang itu ke hadirat Allah karena Tuhan ingin mengarahkan pesan tertentu melalui hamba Tuhan ini ke hati nurani orang ini. Jadi saya tidak boleh membenci nubuat itu atau hamba Tuhan itu. Semoga Tuhan membantu kita untuk menghargai hamba Tuhan karena ia telah berbicara sebagai juru bicara dari Tuhan dan menghargai firman Tuhan. Baik, Saudara Ishak, saya butuh komentar Anda tentang bagian yang dimulai dari 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara, sempurna, dan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Fokusnya di Allah damai di bagian ini. Sungguh menakjubkan bahwa kita tidak hanya memiliki damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, Kita tetapi punya Allah damai Allah sejahtera. damai sejahtera itu sendiri.
Kita tidak hanya memiliki berkat-berkat yang agung dan berharga, tetapi juga pribadi Dia yang agung, yang akan menguduskan kita sepenuhnya. Seseorang berkata, meskipun kita selalu bersukacita, tetapi tidak dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah sukacita, tetapi Allah damai. Tidak peduli seberapa bahagia atau sedih keadaannya, Dia adalah Allah damai sejahtera yang memberi kita damai sejahtera dalam segala keadaan dan menguduskan kita sepenuhnya. Secara praktiknya, penting bahwa kita dipelihara dalam suasana damai dan tidak ada yang akan menghalangi saya menikmati kedamaian ini, kecuali berada dalam situasi yang salah atau dalam dosa jauh dari pengaruh Roh Kudus. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara. Tuhan bermaksud untuk memberkati manusia secara keseluruhan, roh, jiwa, dan tubuhnya. Dosa telah menjungkir balikan keberadaan manusia dan memutarbalikannya dan membuatnya peduli dengan tubuh dan mungkin jiwanya, tapi bukan rohnya. Namun inilah urutan prioritas yang benar. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini mengingatkan kita tentang apa yang dikatakan dalam surat Yudas, bagi Dia yang berkuasa menjaga Oke. supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan Jaminan terakhir yang kita kemuliaannya. butuhkan adalah Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan Ia juga akan menggenapinya. menggenapinya. Saya hanya akan membaca teks dari ayat-ayat yang terakhir karena kurangnya waktu. Kemudian kita akan simpulkan bersama hadirin. Saudara-saudara, doakanlah kami. Ya. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Ya. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. 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 Terima kasih telah bersama kami. Tuhan memberkati Anda. Kami sangat diberkati. Dengan kehadiran Anda, kita telah menyelesaikan studi tentang surat 1 Tesalonika dan kita akan rangkum bersama hadirin di studio. Kita telah selesai dengan penelaahan surat 1 Tesalonika, dan saya ingin tahu, adakah orang yang dikuatkan melalui salah satu episode studi tentang surat ini? Yang menarik perhatian saya adalah apa yang kita pelajari dari ayat 9 tentang konsep keselamatan. Banyak orang bingung karena mereka memiliki persepsi yang salah tentang keselamatan dan penebusan. Keselamatan kita sudah digenapi tetapi belum selesai karena ketika Kristus datang lagi, Ia akan menyelamatkan kita dari tubuh yang penuh dosa dan fana. Oke. Saya sangat menyukai ayat berikutnya juga. Ia berkata dalam ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia, sehingga bagaimanapun keadaan saya pasti akan hidup dengan Tuhan. Karena masalahnya tidak bergantung pada saya, melainkan pada karya pendamaiannya yang sempurna, dan ini meyakinkan hati saya. Baik. Dulu saya berpikir bahwa ungkapan berdoa tanpa henti menyangkut orang-orang tertentu yang meninggalkan pekerjaan dan rumah mereka untuk bertekun dalam doa sepanjang hari. Tetapi saya telah belajar bahwa ini lebih berarti menjaga agar hati tetap diangkat kepada Tuhan dalam sebuah komunikasi. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan, kiranya Tuhan membalas kerja keras Anda dalam kasih. Kita berjumpa di episode yang berikutnya untuk mempelajari kitab yang baru. Dengan kasih karunia Tuhan, episode berikutnya kita akan mulai mempelajari surat 2 Tesalonika, surat yang agung yang berbicara tentang memecahkan rahasia rasa sakit dan penganiayaan dan berapa lama kesengsaraan dan penderitaan akan berlanjut atas umat Tuhan di dunia. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.